Alhamdulillah. Jadi apa sih sebenarnya tem nanogenerator ini? Tem nanogenerator ini merupakan perangkat yang memiliki beberapa fungsi terkait dengan masa depan medis. Hal yang paling mendasar daripada perangkat ini adalah kemampuannya dalam merespon agar anggota tubuh beserta seluruh sel-selnya dan perangkat tubuh lainnya lebih responsif dan komunikatif dalam menginformasikan derita kesehatan yang sedang dialami oleh seseorang, dan kemudian dia juga bisa menginformasikan kepada praktisi terapis, praktisi medis Islami untuk melakukan terapi pada titik-titik yang dimana di situ titik-titik tersebut merupakan informasi yang akurat dari dalam tubuh sendiri untuk menunjukkan bagian sini loh yang harus kamu terapi, wahai praktisi. Jadi ketika ini digunakan, headset ini digunakan, ya kan? Nah, dalam jangka waktu insya Allah mulai menit yang ke-15, yaitu nanti akan menghasilkan sensasi yang tidak umum kepada tubuh, entah itu getaran, entah itu denyutan, rasa gatal, rasa ngilu, rasa nyeri, rasa pedas, keringat, atau apa saja yang sebenarnya sensasi tersebut adalah upaya tubuh secara komunikatif memberitahukan kepada diri kita sendiri dan kepada praktisi terapis, bagian ini loh yang harus ditangani, harus diterapi, sehingga diharapkan pencapaian akan kesembuhan itu menjadi lebih cepat karena telah diketahui titik-titik rangsang terapi, baik itu bekam kah, baik itu fasdu kah, ataupun akupuntur. Tapi saya lebih menyarankan tetapkan pada bekam dan fasdu saja tanpa melakukan akupuntur, kecuali pada lokasi-lokasi kecil yang tak terjangkau, yang tak bisa dilakukan oleh alat bekam. Nah, jadi ini merupakan alat yang bisa mendiagnosa atau memberikan informasi titik yang harus diterapi ketika seseorang mengalami kendala pada kesehatannya. Alat ini berbasis frekuensi audio dan frekuensi cahaya yang saya padukan berdasarkan disiplin ilmu fisika, kimia, mekanika, dan biologi kuantum. Semuanya fisika kuantum, kimia kuantum, biologi kuantum, dan mekanika kuantum, yang memang sebenarnya abad-abad terdahulu para pakar sudah mengabarkan, meramalkan, menginformasikan bahwasanya di masa yang akan datang pengobatan di muka bumi ini menggunakan basis frekuensi, karena memang itu yang paling aman. Nah, alat ini dimotori dari sini. Nah, inilah inti daripada motor alat ini, yang berbasis frekuensi cahaya, dan kemudian dia menghasilkan kimia, dia kemudian mengeluarkan zat kimia tertentu yang dia serap dari udara sekitar, dan kemudian menghasilkan audio
dengan frekuensi tertentu yang apabila didengar oleh telinga, ya kan, kesemuanya itu baik audio atau kimiawi hasil rekayasa dari generator ini akan merangsang tubuh untuk bersikap reaktif, responsif, komunikatif, sehingga terjadi hubungan komunikasi yang baik antara pasien dengan terapis, dengan tabib. Ya, saya tidak katakan di sini dokter karena saya tidak sepakat dengan dunia kedokteran. Oke, ini insya Allah merupakan alat yang paling aman yang bisa selain dia menjadi alat yang membentuk respon komunikatif pada tubuh, juga dia sekaligus berfungsi sebagai solusi bagi banyak problem kesehatan tubuh. Contohnya apabila Anda mengalami gangguan pada telinga, otak, kanker otak, telinga berdenging, akut, susah tidur, insomnia, Parkinson, Havana syndrome, ya kan, Anda letakkan di telinga. Nah, Anda letakkan di telinga, ya. Nah, nanti rasakan 15 menit itu nanti mulai ada muncul gerakan-gerakan yang aneh, sensasi-sensasi yang aneh. Nah, apabila di hadapan Anda ada tabib, ada praktisi terapis, Anda bisa beritahukan kepada dia, Pak, sini saya berdenyut, sehingga nanti yang akan dibekam di sini, atau sini saya berdenyut, nanti yang akan di fasdu, pokoknya yang akan diakupuntur itu sesuai dengan denyutan atau apa yang dirasakan dengan sesuai dengan sensasi tersebut. Nah, daripada generator ini dihasilkan beberapa molekul-molekul kimiawi yang unik, yang mampu membunuh, yang memiliki daya basmi terhadap virus, dan kemudian membangkitkan enzim dan hormon dengan sangat luar biasa. Ini menyerupai pada kondisi seseorang berada di tengah hujan lebat yang petirnya menyambar-nyambar, ya kan? Sehingga makanya kenapa tuh Allah itu menurunkan hujan sebagai media penyuci, media yang mensucikan, dan dibarengi dengan aroan petir sebagai kode akan harapan, yang mana antara hujan dan petir tuh ya sepertinya lebih sering berjodoh, ya kan. Apabila dua hal tersebut terjadi di alam semesta ini, maka sebenarnya hal kehidupan yang ideal sedang akan berlangsung di daerah tersebut, karena turunnya hujan lebat disertai dengan petir itu merupakan metodologi alam untuk memuji Sang Maha Pencipta, Sang Maha Penguasa, Sang Maha Hakim yang menciptakan alam semesta ini. Nah, apabila terjadi kondisi kesehatan yang tidak baik pada mata Anda, penglihatan berkurang, ya kan, minus kah, plus kah, atau apa saja kah, maka tempatkan di sini sesuai mana yang sakit, ya kan. Nah, apabila Anda mengalami kanker payudara, letakkan di dada, ya kan, sesuai dengan payudara sebelah mana yang terserang oleh kanker tersebut. Nah, kemudian apabila Anda ingin rambut Anda tumbuh lagi dengan bagus, ya mungkin begini, ya kan.
Tapi hanya menumbuhkan rambut saja, tidak bisa menghitamkan rambut. Karena alat ini bahkan lebih cenderung memutihkan rambut daripada menghitamkan rambut. Nah, ketika Anda mengalami ngilu-ngilu pada persendian, ya Anda letakkan saja di sini kah, yang mana yang mengalami ngilu, ya kan. Nah, ini kah, nah, begini kah, ya kan. Nah, ketika penyakit yang Anda alami itu berada jauh di dalam tubuh, ada beberapa cara. Ini dicopot, ya kan. Nah, kemudian diletakkan ini bubble, masukkan ke gelas. Nah, gelas air minum Anda, masukkan ke dalam gelas air minum Anda, kira-kira 5-10 menit, dan kemudian diminum. Tapi saran saya, sebaiknya Anda sediakan galon yang di bawahnya ada keran. Jadi ini bisa Anda masukkan ke dalam galon tersebut dan terus beroperasi selama beratus-ratus jam. Insya Allah alat ini tidak mudah rusak ya, walaupun digunakan non-stop seminggu berturut-turut sekalipun. Nah, setelah itu airnya Anda minum. Nah, ketika kondisi seperti ini, ketika Anda mengaplikasinya kepada air dalam waktu yang relatif lama, rasa air itu akan menjadi cenderung asam. Namun itu jangan buang, itu sangat bagus. Anda bisa gunakan untuk mencuci wajah, untuk minum sehari-hari, untuk membersihkan vagina Anda, ya kan? Nah, dan Anda bisa minum untuk menjaga keberlangsungan peri kehidupan yang baik di dalam perut Anda. Gitu. Nah, ketika Anda mengalami sakit gigi, ngilu yang sangat luar biasa, itu Anda bisa mencabut ini, Anda arahkan ke gigi Anda yang merasa sakit tersebut. Tanpa perlu udaranya Anda hisap. Jadi Anda tetap bernapas menggunakan hidung, jangan menggunakan mulut, karena kalau menggunakan mulut akan tertelan. Gini aja, biarkan dia keluar. Biarkan dia keluar. Insya Allah tidak sampai 30 menit ke depan rasa ngilu tidak lagi Anda rasakan. Nah, ketika Anda mengalami kanker serviks, nah ujung daripada selang ini masukkan ke miswi. Ya, kira-kira segini kah, ya kan, atau segini kah, masukkan aja ke dalam. Nah, ya kan, karena nanti kami akan sertakan serang yang warna hijau yang lebih lembut, jadi menghindari rasa tidak nyaman ketika dimasukkan ke miswi. Nah, kemudian banyak hal manfaat yang dapat didapatkan dari alat ini, sehingga kehidupan kesehatan Anda tidak lagi terikat atau terbelenggu pada dunia medis yang sama sekali tidak memiliki dasar pijakan yang pasti, yang sampai dengan saat ini dunia medis belum mampu memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat bumi. Bahkan dunia medis saat ini hanya terlibat pada upaya mencoba-coba menjadikan pasien mereka menjadi objek cobaan, ya kan. Setelah pasiennya KO, knock out alias tercabut nyawanya, ya kan, mereka ngeles. Mereka berusaha lari dari kenyataan bahwasanya mereka telah gagal dalam upaya memberikan jaminan kesehatan kepada pasiennya setelah pasiennya sebelumnya telah membayar sejumlah uang besar kepada perusahaan-perusahaan medis itu, baik itu rumah sakit atau farmasi, ya kan. Pasiennya meninggal dunia,
mayatnya hingga mayatnya saja tidak bisa diambil dari rumah sakit kecuali biaya pelunasan, biaya perawatan itu harus dilunasi. Dan ini merupakan suatu upaya kriminal, kejahatan yang berbungkus medis. Ini adalah perampokan, ini adalah suatu kekejian. Ingat, perjanjiannya Anda mengeluarkan uang sekian banyak, maka Anda dengan uang yang Anda keluarkan sekian banyak tersebut, Anda wajib mendapatkan kesembuhan. Ya kan? Bukan ketidakpastian. Kalau sakit berlanjut, hubungi dokter. Lah, artinya kalau sakit berlanjut hubungi dokter terus, akhirnya menciptakan ketergantungan medis. Ya kan? Obat demi obat dikonsumsi, obat demi obat dikonsumsi, sehingga menjadi residu yang menumpuk di dalam tubuh. Di dalam dunia farmasi dikenal ilmu dasar farmasi itu, prinsip dasar farmasi itu setiap substansi adalah racun, yang membedakan adalah dosis atau penggunaannya. Padahal di dalam Islam, ya kan, racun itu sedikit atau banyak itu adalah haram. Nah, oke. Saya mau mengupas sedikit mengenai kebodohan massal. Kebodohan massal yang diderita oleh manusia di muka bumi ini, yang mereka entah mereka tidak sadari atau mereka sadari, atau mungkin karena kekurangan nutrisi berpikir atau bagaimana. Zaman dahulu kala jatuhnya manusia ke dalam dosa, jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa, itu diakibatkan karena Hawa dan Adam mengikuti saran, mengikuti nasihat, mengikuti advice medis dari iblis yang dilambangkan sebagai ular. Makanlah buah itu, sehingga nanti kamu, kenapa kamu gak mau makan buah itu, Adam, Hawa? Gak boleh oleh Allah begini-begini. Kamu itu dibohongin sama Allah. Kalau kamu makan itu, kamu bisa begini, kamu bisa begini, bisa gini, bisa gini. Saran medis diberikan oleh iblis kepada ibunda Hawa, kepada ayahanda Adam melalui ibunda Hawa, ya kan? Sehingga saran medis itu di-accept oleh beliau berdua, sehingga beliau tiba-tiba buah yang dilarang dikonsumsi tersebut dikonsumsi oleh mereka berdua, dan tidak lama kemudian terjadi downgrade kualitas. Yang seharusnya Adam itu merupakan kualitas unggul, Hawa juga bibit unggul ketemu bibit unggul, harusnya anaknya unggul semua. Tetapi karena keracunan buah ini, maka kualitasnya menjadi 50% tereduksi. Yang anak yang sulung menjadi jahat, yang bungsu menjadi baik. Ya kan? Qabil dan Habil kalau di dalam Islam, Kain dan Habel di dalam ajaran Nasrani dan Yahudi. Dan hingga sampai detik ini, kalian penghuni bumi kok masih khusyuk, masih patuh dengan saran-saran medis yang bersumber dari ular tersebut. Coba bayangkan, lihat WHO itu lambangnya ular juga, farmasi lambangnya ular juga, apotek lambangnya ular juga. Sudah jelas cangkir, ular melingkar, ya. Itu maknanya bisa ular diambil untuk menjadi obat. Sudah jelas kakek moyang kalian Adam dan Hawa jatuh karena advice atau nasihat medis. Sekarang kalian, banyak manusia di muka bumi ini berkiblat penuh menyandarkan masa depan atau harapan akan kesehatannya kepada dunia medis yang berlambang ular tersebut, yang merupakan perpanjangan tangan daripada iblis untuk menyesatkan manusia secara keseluruhan. Ingat, janji iblis kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan seluruh anak cucu Adam. Bagaimana upaya? Ketahui, setan itu masuk ke dalam tubuh manusia melalui peredaran darah. Disitulah iblis memahami untuk merusak anak cucu Adam, merusak Adam dan Hawa, dan juga anak cucunya melalui medis, meracuni.
memasukkan materi-materi yang akan berdampak buruk. Nah, ini adalah dasar daripada padahal ini, dan ini adalah dasar pemahaman ilmu farmasi. Setiap substansi adalah racun. Ya kan, yang membedakan adalah dosis penggunaannya. Maka berharap saya agar orang-orang yang berakal mulai berani berada di sisi yang lain untuk melepaskan kepercayaan dan keyakinannya terhadap sistem medikal yang amburadul ini, yang tegak yang tegak berlandaskan pemahaman sains yang kacau. Begitu banyak penyakit diciptakan, dinamai. Begitu banyak pula obat diciptakan dan dinamai. Ya kan? Anda yang seharusnya sakit dibantu, justru Anda sakit harus mengeluarkan uang banyak. Ya kan, sampai Anda miskin, tetapi kesehatan tidak bisa Anda dapatkan dari apa yang disebut oleh sains itu adalah medis. Ya, baik itu primary medicine atau secondary medicine. Insya Allah alat ini merupakan penyederhanaan teknologi pengobatan tanpa batas. Jadi tidak mengenal penyakit A obatnya A, penyakit B obatnya B, penyakit C obatnya C, sehingga bangkrutlah kalian, capek kalian cari uang kalian habis disedot sama rumah sakit. Rumah sakit yang tidak pernah berlaku jujur, yang tidak berani memajang pasien-pasiennya yang saat ini meninggal di dalam rumah sakit tersebut. Harusnya rumah sakit itu kalau jujur, ketika pintu masuk, pasien mau masuk ke rumah sakit itu ada dipajang itu di papan besar nama-nama pasien yang meninggal di rumah sakit tersebut, sehingga bisa kita mengetahui bahwasanya rumah sakit tersebut tidak qualified. Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh medis saat ini, karena medis saat ini adalah dunia medis saat ini adalah dunia kejahatan, dunia yang di backup penuh oleh iblis. Walaupun dia bernama medis seolah-olah menolong kalian, tapi sebenarnya tidak. Mereka adalah dunia yang sedang merusak tauhid kalian, merusak keyakinan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang Maha Penyembuh, dan kemudian menyerahkan masa depan kehidupan kalian sesuai metodologi ular iblis yang menggoda anak cucu, yang menggoda ayahanda Adam dan ibunda Hawa, hingga saat ini kalian mengalami downgrade kehidupan. Bagaimana tidak? Nabi Adam itu dulu tingginya sekian hasta, kita sekarang kati-kati. Artinya memang benar terjadinya downgrade kualitas genetik kita dari hari ke hari, karena mengikuti advice medis yang menyesatkan, dan ini bersesuaian dengan sumpah iblis untuk menyesatkan seluruh anak cucu Adam. Maka bismillah, sekali lagi bismillah dengan menyebut nama Allah yang Maha Menyembuhkan. Saya Tamim Pardede membuka pintu gerbang medis Islami yang baru dengan metodologi penyembuhan berdasarkan frekuensi. Insya Allah dengan alat yang sederhana dan tidak mahal ini, sebagian besar derita penyakit kalian tertanggulangi tanpa harus berpraduga, menduga-duga, prasangka, melakukan upaya-upaya yang Anda sendiri tidak memahami hakikatnya. Dengan alat ini Anda akan dibantu, akan dibimbing untuk mengetahui titik-titik mana yang harus Anda harus mendapatkan perlakuan khusus alias terapi, dan bahkan dengan alat ini insya Allah bisa menanggulangi, menjadikan solusi bagi beberapa
problematika kesehatan Anda. Demikian saya hantarkan teknologi ini, saya dedikasikan untuk penghuni bumi yang masih memiliki akal, untuk penghuni bumi yang berani menyatakan goodbye pada sistem iblis medis modern. Salam dari saya, pakar biokimia molekuler dan pakar energi. Sebagai penemu alat ini, Muhammad Tamim Pardede. Apabila ada kesalahan-kesalahan itu datangnya dari saya, alhamdulillah, kebodohan saya dan datangnya dari hawa nafsu saya dan godaan syaitan. Adapun kebenaran hanyalah milik alhamdulillah. Adapun kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Asyhadu an la ilaha subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.